Hai semuanya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Tiara Cendekia sebagai salah satu peserta yang mewakili SMA Garuda Cendekia. Bersama dengan rekan saya, Nazira Keisha, akan menyajikan penelitian kami yang berjudul Aplikasi Maserat Daun Api-Api sebagai Pengawet Alami Ikan Selar Segar pada Suhu Kamar. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November 2020 di Laboratorium IPA SMA Garuda Cendekia, Jakarta. Peralatan yang digunakan antara lain gelas, timbangan digital, tabung reaksi, spatula, Erlenmeyer, gelas ukur, wadah, dan banyak lagi. Bahan uji yang digunakan adalah daun api-api yang didapatkan dari kawasan ekowisata mangrove Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, ikan selar, formalin, dan garam. Prosedur penelitian ini meliputi penelitian pendahuluan dan penelitian utama, di mana penelitian pendahuluan bertujuan untuk menetapkan dosis ekstrak daun api-api yang tepat sebagai pengawet ikan. Sedangkan penelitian utama dilakukan untuk melihat efek berbagai pengawet alami terhadap sifat fisik ikan dan masa simpan ikan. Dosis pengawet alami ditentukan berdasarkan hasil dari penelitian pendahuluan, yaitu sebesar 10%, 20%, dan 30%. Dan sebagai kontrol negatifnya adalah ikan selar dan kontrol positifnya adalah garam dan formalin. Pengamatan ini dilakukan selama 4 jam, 8 jam, 24 jam, dan 28 jam pada suhu 25-28 derajat Celcius. Penelitian utama ini meliputi uji fisik dan mengamati masa simpan ikan. Ikan adalah salah satu sumber protein hewani yang banyak dikonsumsi masyarakat, terutama di Indonesia sebagai negara maritim. Ikan sendiri mengalami proses pembusukan dalam waktu sekitar 6-7 jam setelah penangkapan. Dengan demikian, para nelayan di Indonesia menggunakan es untuk mempertahankan kesegaran ikan, yang dimana daya tahan es seringkali menjadi kendala. Untuk itu, kami memanfaatkan tumbuhan api-api yang terdapat di daerah tangkapan ikan pesisir pantai di Indonesia. Tumbuhan api-api tersebut mengandung 4 senyawa yang bersifat mengawetkan, yaitu saponin, tanin, alkaloid, dan formalin. Penelitian yang telah kami lakukan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemberian ekstrak daun api-api sebagai antibakteri dan pengawet alami untuk memperlambat masa penyimpanan ikan. Dari penelitian ini diharapkan kami dapat memperoleh formula pengawet alami untuk ikan segar yang aman terhadap kesehatan manusia. Daun api-api dipotong kecil-kecil kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari dan di oven selama kurang lebih 3 hari. Sampel yang sudah dikeringkan sebagai sampel dipotong kasar dan sebagian lagi dihaluskan menggunakan blender hingga menjadi serbuk, lalu dilakukan perendaman atau maserasi dengan perbandingan 1:2 dan direndam selama 3 hari. Setelah 3 hari, larutan disaring dan ikan selar diberi ekstrak daun api-api tersebut. Setiap ikan yang diberi ekstrak ada yang 10%, 50%, dan 100%. Pada pengamatan setelah 28 jam, ikan selar yang diberi ekstrak daun api-api 10%, 50%, dan 100% secara berurut-urut memiliki tingkat kesegaran yaitu 40%, 57%, dan 60%. Ikan tidak segar tapi masih layak untuk dikonsumsi. Sebab itu, ekstrak daun api-api efektif digunakan sebagai bahan alami ikan selar, kecuali pada formalin. Pemberian zat tersebut memang mengawetkan ikan, tetapi formalin bukan zat yang dapat dijadikan untuk pengawet makanan, sehingga daun api-api dapat dijadikan alternatif pengawet alami dalam makanan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemberian ekstrak daun api-api efektif digunakan sebagai bahan pengawet alami ikan selar pada konsentrasi 30% selama 28 jam. Ikan selar yang diberi ekstrak daun api-api 30% memiliki tingkat kesegaran 60% setelah 28 jam. Penggunaan bahan seperti formalin sebagai pengawet makanan akan sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh, sehingga perlu penggunaan bahan pengawet alami yang aman bagi tubuh seperti ekstrak daun api-api. Sehubungan dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini, diharapkan adanya penelitian lanjutan dengan menggunakan jenis ikan yang berbeda, sehingga dapat melihat perbandingan antara jenis ikan yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, juga perlu diperiksa jumlah mikroba yang terkandung dalam ikan setelah proses pengawetan. Selanjutnya, juga dapat diperiksa kadar protein setelah ikan diawetkan. Sekian dari kami. Apabila terdapat kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.